Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, yakinlah, bukalah pikiran kalian, terimalah kebenaran, bersihkan hati kalian, lihat sendiri bagaimana sikap Imaduddin ini. Dia itu orang yang sangat egois, sampai-sampai dia itu demi mempertahankan argumentasinya hanya untuk meyakinkan masyarakat agar selalu membenarkan dirinya. Dia tidak sadar dia sekarang lagi menyerang kelompoknya sendiri, yaitu Sayyid Zulfikar, yang katanya Sayyid Zulfikar ini merupakan cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dilantik oleh siapa itu sudah Abbas Buntet ya. Di PWI kan disebut sebagai Sayyid katanya ya, cucu Nabi asli. Tapi karena keegoisan Imaduddin, dia itu maunya menjelek-jelekkan habaib yang melakukan sebuah perbuatan. Tapi ternyata usut demi usut perbuatan yang dilakukan oknum habaib itu juga dilakukan oleh Sayyid Zulfikar, kelompok Imaduddin sendiri. Ini kan orang ini gak sadar, maunya menyerang oknum habaib, tetapi yang diserang justru temannya sendiri. Dengan sangat pede sekali Imaduddin itu ngomong, memegang kuburan, batu nisan, watakbil, dan menciumnya. Adatul Yahudi wan Nasara, itu adalah adatnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Bukan adat ulama-ulama Islam, bukan adat ulama-ulama Jawa, bukan adat ulama-ulama NU. Imat, sudah lama gak usah Anda itu teriak-teriak mengeluarkan urat leher. Mencium batu nisan itu bukan tradisinya Islam, bukan tradisinya ulama Islam. Mencium batu nisan bukan tradisinya ulama Jawa, bukan tradisinya ulama NU. Gak usah Anda keluar-keluar begitu, mat. Anda itu kalau cuma tahu referensinya satu dua, hukumnya yang haram seumpama, iya kami tahu ada ulama yang jauh begitu, tapi tolong ya Imat, tolong sampaikan juga ke masyarakat bahwa dalam hal ini mencium batu nisan, ulama masih terjadi perbedaan pendapat. Dan kalau Anda maksa pendapat Anda yang paling benar hanya karena merasa punya referensi, hanya karena mengutip salah satu kitab ulama, lalu kemudian Anda keluar mencium batu nisan, itu adalah tradisinya Yahudi, tradisinya Nasrani, bukan tradisi ulama Islam, bukan tradisi ulama Jawa, bukan tradisi ulama NU. Maka secara otomatis Sayyid Zulfikar, kelompokmu sendiri yang sudah diithbat sebagai cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Gus Abbas Buntet, ternyata melakukan hal yang sama yang Anda tuduh sebagai tradisinya Yahudi Nasrani. Apa itu? Sayyid Zulfikar, kelompoknya Imaduddin ini mencium batu nisan, mencium kuburan. Lalu kenapa Imaduddin kok tidak pernah menyinggung perbuatan Sayyid Zulfikar, kelompoknya sendiri, oknum PWI? Kenapa diam? Ada apa? Ayo lihat ini, lihat. Bukan cuma satu video, bahkan ini ada beberapa video. Dia jelas mencium batu nisan yang oleh Imaduddin itu perbuatan atau tradisi orang Yahudi,
orang Nasrani, bukan tradisi ulama Jawa, bukan tradisi ulama Islam, bukan tradisi ulama NU, kata Imaduddin. Oh, ini bukan tradisinya orang Jawa ini, bukan tradisinya ulama Jawa ini. Ya apalah ini? Yo, temannya sendiri, ya apa? Makanya sudah kami jelaskan di video kami yang sebelumnya tentang masalah hukum mencium batu nisan. Memang ada ulama yang mengharamkan, ada ulama yang membolehkan, termasuk Imam Ahmad bin Hambal, termasuk salah satu yang pernah datang ke kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lalu meletakkan wajahnya di atas kuburan Nabi, yaitu salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain karya Imam Al-Hakim. Ingat, ciri khas Nahdlatul Ulama, ciri khas daripada ahli sunnah wal jamaah, ciri khas ulama-ulama Jawa menghargai, menghormati perbedaan pendapat di antara para ulama. Jangan hanya untuk menyerang-nyerang bangsa habaib pelakunya seumpama, sehingga Anda nggak sadar temanmu sendiri juga melakukan hal yang sama. Kan malu sendiri nanti. Itu pun kalau Imaduddin masih punya rasa malu. Tapi kalau sudah nggak punya rasa malu, ya sudah, terserah Anda sudah ya. Sudah berkali-kali kami sampaikan dalam ahli sunnah wal jamaah atau tradisi Jamiah Nahdlatul Ulama, la yungkarul mukhtalafu fihi. Tidak boleh kita mengingkari sesuatu yang masih terjadi perselisihan di antara para ulama, seperti mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jangan sampai mengingkari sesuatu yang dibolehkan dalam mazhab Maliki. Biarkan orang Islam ini memilih dan meyakini pendapat para ulama. Kita harus saling menghormati. Sebab jika kita memaksakan kebenaran melalui versi diri kita, melalui keyakinan kita, lalu menyalah-nyalahkan pendapat orang lain, ya maka Imaduddin ini tidak sadar bagaimana dengan pemain musik Rhoma Irama DKK-nya. Coba Anda baca di kitab-kitab ulama-ulama Syafi'iyah, alat-alat musik itu bagaimana hukumnya. Kita akui main musik, alat-alat musik itu masih terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Namun ketika kita tidak didik masyarakat, hanya mengkuar-kuarkan, berteriak-teriak, menganggap bahwasanya musik itu haram, seumpama ya, dengan urat leher semua kawan-kawan, maka ini akan menyerang temannya sendiri nanti. Tapi kami tidak mau mengharam-haramkan gitu loh. Karena kami tahu, oh alat musik itu, main musik itu masih menjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada juga yang mengatakan haram. Pun juga demikian, sama dengan hukum mencium batu nisan. Lagi pula mencium itu tidak ada hubungannya dengan suatu nilai-nilai ibadah. Namanya mencium, jangankan mencium batu nisan, kita boleh kok mencium kentut, boleh kan ya? Karena memang mencium itu tidak ada hubungan dengan sebuah nilai ibadah, sehingga hukumnya al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadullad dalil ala tahrim. Oleh sebab itulah tidak heran jikalau Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama ahli fikih, seorang ulama ahli hadis, beliau itu ternyata membolehkan kok, tidak mempersoalkan, la ba'sa bidzalik. No problem, boleh-boleh saja. Inilah bukan pendapat orang kafir. Yang membolehkan itu tetap pendapatnya seorang muslim. Bahkan salah satu seorang mujtahid mutlak mustaqil dalam konteks fikih lintas 4 mazhab. Apa masih berani Anda itu berteriak-teriak, oh mencium kuburan, mencium batu nisan itu bukan tradisinya ulama Islam? Lalu bagaimana dengan Imam Ahmad? Bukan ulama Islam, berarti sopo?
Imad ini orang-orang terlalu egois. Pokoknya apapun yang dilakukan para habaib itu tidak sesuai dengan dirinya, dia akan terus berjuang mencari dalil sekiranya bisa menyalahkan perbuatan-perbuatan oknum habaib itu. Namun dia lupa atas perbuatan temannya sendiri. Temanmu sendiri itu mencium batu nisan. Kenapa Anda diam? Mana suaramu? Ayo keluarkan urat lehermu, mat. Tuh Said Zulfikar yang katanya itu oknum PWI, bahkan dilantik sebagai cucu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh kelompok Anda sendiri. Dia mencium batu nisan. Ketahuilah saudaraku kaum muslimin, sikap ulama yang bijaksana itu tidak akan pernah menyembunyikan khilafiyah, apalagi hanya untuk menyerang-nyerang orang yang dia benci seumpama, lalu dia itu sebarkan, dia viralkan dalil-dalil pengharuman, namun dia sembunyikan dalil-dalil ulama-ulama yang bolehkan. Itu enggak seperti itu ulama yang bijaksana, enggak seperti Imaduddin. Sudah, jangan jual-jual nama ulama NU, nama ulama Jawa. Ulama Jawa apa yang Anda maksud? Hadratus Syekh pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu orangnya sangat menghormati, menghargai perbedaan pendapat di antara para ulama. Itu baru ulama, tidak menyembunyikan khilaf. Cukup kita tidak melakukannya tanpa harus menuduh saudara-saudara kita seiman seislam telah melakukan tradisinya Yahudi, telah melakukan tradisinya Nasrani, dan bukan tradisinya ulama Islam, bukan tradisinya ulama NU. Jangan begitu kalau memang masih terjadi khilafiyah. Jangan hanya karena kebencianmu kepada suatu kelompok, jangan hanya karena mau menyalah-nyalakan habaib terus menerus, Anda selalu mencarikan dalil untuk bisa menyalah-nyalakan amaliyah yang dilakukan oleh para habaib, sehingga Anda menutup kitab-kitab yang mana di sana terdapat keterangan ternyata apa yang dilakukan oleh habaib itu boleh, apalagi pelakunya termasuk salah satu temanmu sendiri oknum PWI, yaitu Said Zulfikar yang sudah resmi dilantik sebagai cucu Nabi oleh oknum PWI. Tapi bagi kami ya maklum ya, tipe orang seperti Imaduddin ini, asalkan Anda bukan habaib, asalkan Anda bukan bagian dari Ba'alawi, insya Allah Anda akan selamat. Tapi jika Anda termasuk habaib, jika Anda bagian dari Ba'alawi, hati-hati, Anda nanti akan dibawakan dalil-dalil pengharuman terus. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik.